Dari kualitas, karena Kinetic itu dia menjamin garansi frame seumur hidup dan dinamo motor 10 tahun, plus ada baterainya itu 2-3 tahun dan lain sebagainya. Jadi udah dijamin mutunya. Seperti yang kita lihat sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Lurus Auto. Bagi kalian yang belum pernah tahu channel ini, silakan subscribe, like, komen, dan share ya. Karena kita selalu ada pembahasan tentang otomotif dan jual beli tentunya. Sekarang kita lagi di pabriknya Kinetic ya. Kinetic itu merek sepeda listrik baru yang ini juga kita ada beberapa unit yang prototype dan beberapa ada yang sudah ready for sale di sana ya. Jadi perbedaannya memang dari kualitas, karena Kinetic itu dia menjamin garansi frame seumur hidup dan dinamo motor 10 tahun, plus ada baterainya itu 2-3 tahun dan lain sebagainya. Jadi udah dijamin mutunya. Seperti yang kita lihat sekarang ini prototype, nama sementaranya ini namanya Lotus sama si Brown. Terus di sini ada juga yang mirip Piaggio Jenggo ya, sama mirip Vespa Sprint. Jadi di sini ada 4 unggulannya untuk motor. Jadi sementara yang dipakai di sini 1.500 untuk dinamonya, di sini 2.000, dan untuk kedua motor ini dia 5.000 ya untuk dinamonya. Jadi udah sangat-sangat berani. Dan yang saya lucu juga antara ini dan itu, si Lotus sama Brown itu beda di kapasitas baterai. Kenapa si Brown jadi lebih mahal nantinya ya, dan ada beberapa spek lain. Oke, bisa dilihat secara kasat mata di depan kita. Perbedaan antara kedua motor ini adalah dia velgnya kayak Ninja 250 all ya, yang FI all, tapi enaknya dia udah double cakram, sedangkan sebelahnya belum ya. Dan ini belum upside down, masih teleskopik, dan itu sudah upside down. Kalau kita melihat dari depan, ini lampunya persis R25 all ya. Tapi di sebelah sini udah ada tampilan kayak BMW. Ada 3 siripnya juga ya. Jadi sebelah sini udah kayak BMW. Tangkinya juga kita belum tahu dalemannya apa ya, karena ini yang buat cas ya. Jadi nanti casnya bisa lewat atas ini. Dan ini kayaknya sih semuanya baterai ya, karena kapasitas baterainya besar, di atas 100 km itu masih mampu ya. Saya yang suka juga shockbreaker belakang ini. Shockbreaker belakangnya itu asik ya. Dia udah pakai bener-bener monoshock. Terus di sini besar sekali, tenaganya 5.000 watt ya. Terus ada maksimal dan lain sebagainya. Dia pakainya ban dari mereknya Redos ya, depan belakang. Ringnya juga 17 ya di sini ya. Jadi ini udah bagus ya menurut kami. Seperti bagian belakangnya, buritan belakangnya itu persis punya Ninja 250 FI all ya. Jadi di bagian belakangnya itu bagus sekali. Ini perpaduan beberapa merek motor yang disatukan ya. Bagus banget. Kita lihat langsung ke layarnya aja. Begitu kita on kan. Nah, sebelum itu kita lihat di kuncinya. Dia ada leader the lock field ya. Ini nggak tahu nanti kinetiknya gimana kalau sudah benar-benar dijual secara massal ya. Tapi ini untuk indikator baterai, kilometer per jam, odo, trip, mode, dan lain sebagainya. Banyak fiturnya ya di situ ya. Nah, jadi bisa
kita atur-atur atau enggaknya nantinya akan ada revisi lagi. Yang ini kemungkinan besar Oktober besok sudah keluar izinnya dan mulai dijual di awal 2025 ya. Terus di bagian sini juga sama ya, kayak bagian kanan, bagian sini ada tulisannya 46 head model, dan ini tentunya masih prototype ya, karena belum resmi dijual. Jadi nanti yang finalnya seperti apa akan kita lihat. Nah, terus yang model kedua ini lebih bagus ya, ini kayak kotak-kotak Lamborghini ya, intinya benar-benar emas ya. Terus juga seperti biasa remote 2, kunci 2. Ini yang bikin asik dari motor ini juga stangnya asik. Terus di sini ada desainnya Ducati ya, ini kayak Ducati Monster. Dan di bagian belakangnya juga kecil, enak, tapi masih bisa buat boncengan juga enak ya. Terus di bagian belakangnya sama sih, untuk spakbor belakangnya hampir sama. Terus juga untuk mereknya ban juga kayaknya sama ini ya. Dari Redos semuanya sama. Terus beda di bagian shock. Nah, kalau ini kayak Ninja biasa, kalau ini benar-benar berdiri ya. Ada perbedaannya yang agak banyak ya. Dan kalau di sini baterainya masih agak kelihatan, kalau di sini udah rapi, dia ditutup cover yang lebih rapi. Asik ya, pokoknya asik. Dan ini kayaknya nggak bisa dibuka. Coba kita buka di bagian sini ya. Nah, di sini ternyata ada kompartemen buat naruh-naruh segalanya. Terus di bagian sini ini ada MCB-nya ya. Nah itu MCB-nya ada. Terus di bagian sini ada charging port-nya yang masih biasa ya. Berarti ini belum fast charging ya. Tapi sih diklaim 3 jam penuh dia. Termasuk cepet, karena apa? Karena dia pakai udah baterainya lithium, sedangkan yang 2 itu masih baterai acid ya. Dan asiknya lagi, di motor ini emang kombinasi warnanya pas ya, udah upside down. Terus di sini juga bagus ya. Terus juga baterainya lebih bagus yang ini, sekitar 55 kWh ini ya. Oke, kalau saya dengan tinggi 165 nggak bisa napak sempurna ya. Nah, dan ini juga enak sih. Di sisi speedometer sama aja, jadi masih ada mode-modenya seperti itu. Terus ini juga enaknya ada tombol hazard ya, jadi udah siap digas. Oke. Terus nih, gasnya bisa pelan banget ya. Ini udah jalannya, bisa pelan, pastinya udah tambah bisa. Nah, dan di sini juga ada nggak tahu, ini belum tahu juga kita untuk apa. Ini RPLDS ya. Ada beberapa putaran yang seperti ini. Itu ada tulisannya nantinya buat apa. Oh, ini untuk mode ya ternyata ya. Nih, ada P. Ini untuk mundur. Nah, mode 2, mode D ya, mode 3, ada S. Jadi ini untuk mode-modenya. Mungkin kalau yang di P itu, nah kita nggak bisa digas ya. Untuk P kita nggak bisa digas ya, parkir ya. Kalau udah mulai DL ini udah aman ya. Jadi udah ada tulisannya ready. Dan ini 80 volt ya, tekanan maksimal, alias dia pakainya 74 volt. Nah, dan untuk ini kayaknya lebih landai ya, ground clearingnya kayaknya nggak seperti tipe yang sebelahnya. Kalau ini ternyata sama aja ya, tingginya sama ya. Untuk saya yang 165
tingginya segini, tapi masih cukup aman ya. Mengingat kayak R6 di rumah, terus moge-moge yang lain juga lebih sangat-sangat tinggi dari ini. Ini pun untuk konsep remnya sama, nah, seperti itu. Terus untuk mode-modenya juga sama, bisa diputar-putar ya. Ini kayaknya berarti ada mundurnya juga ini. Enak juga ini, pakai Ninja bisa mundur, itu enak juga ya. Ini kita bisa mundur. Oke, jadi Ninja listrik seperti ini. Kayak kita kemarin lihat pameran di Expo Jakarta Fair itu. Jadi ada Kawasaki listrik. Itu juga udah listrik, harganya juga ratusan juta. Cuma jarak tempuhnya juga nggak nyampe 100 kilo ya, cuma 70 kiloan. Tapi fiturnya kayaknya malah banyak ini. Nanti kita lihat seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa brand-brand ternama ya. Ini kayak Ferrari. Terus di sini ini ada Motul juga ada, Pirelli-nya ada, BMW-nya ada, terus V-Power-nya ada. Kalau yang sebelah itu polosan ya, nggak ada apa-apanya ya. Terus kita sekarang ke motor yang mirip Piaggio Cengo. Ini belum ada namanya ya, karena belum resmi juga. Ini Piaggio Cengo ini kuncinya beda lagi. Jadi kuncinya beda-beda ya. Kayak ini kayak di mobil-mobil yang kuncinya kita sering jual ya. Remote-remote seperti ini biasa. Di bagian speedometer dulu, itu asik banget. Saya paling seneng ketika dimatikan terus dihidupkan. Nah, itu berputar asik sekali. Terus juga ini untuk klakson ya. Ini juga klakson, dua-duanya klakson ini, asik ini. Nah, untuk ready-nya di sini ternyata ya. Jadi kenapa kok klaksonnya sampai 2 ini? Ini motor pertama yang tombol klaksonnya 2 ini. Ini memang bisa dikurangi nantinya ya. Nah, ini untuk lampu hati-hatinya alias hazard. Dia ada suara notifnya juga. Jadi orang-orang bisa lebih tahu. Pastinya ada untuk tombol buat mundur dan tombol-tombol lainnya ya. Ini desainnya sih paling asik kalau menurut saya ya. Karena apa? Karena memang Piaggio Cengo itu seperti ini ya. Sampai depannya ini hampir sama loh. Dan sininya ya sama. Sampai belakang itu sama ya. Terus velg ya. Velgnya dia pakai dual tone. Kayaknya kokoh banget ini velgnya, kayak tebel ya. Ini udah DOT ya standarnya ya. Dia pakai merek apa ini? Dia pakai mereknya Shandong ya. Ini merek Cina tapi tetap masih bagus. Ini ringnya ukuran 12. Jadi lebih besar ya daripada ini yang ring 10 ya. Jadi ini tetap lebih besar, lebih bagus. Terus kita lihat bagian untuk ngecas, dia ada di sini untuk ngecasnya. Terus juga ada kompartemen di sini yang nggak ada buat ngecas HP ya, biasanya ada ya di bagian situ. Terus ini untuk cantolan barangnya, asik sekali. Kita buka bagian dalamnya seperti ini ya, nggak terlalu besar seperti merek-merek Yuanfly. Dan untuk di belakang ini dia juga ada sandarannya, enak, kokoh, kuat ya, dan cukup besar ya. Dia untuk boncengan aman sih, asik daripada ini yang kecil ya. Ini ditenagai oleh power 2000 watt, sedangkan ini 1500 watt. Tapi nantinya katanya sudah dicoba di Jalan Kopeng, ini akan ditambah powernya biar seperti ini ya. Nantinya semua tipe motor minimal 2000 watt. Terus di bagian belakang juga saya seneng banget ya. Ini asik banget. Desainnya chrome, terus di sini stop lampnya juga bagus, sampai belakang juga bagus. Terus juga ininya juga bagus ya. Ini masih plastik. Mungkin untuk lebih enteng lagi.
Dan di sini inilah beda. Nah, untuk tipe yang ini ada beberapa perbedaan dengan yang sudah biasa dijual di masyarakat. Seperti swing arm ya, swing armnya ini benar-benar keras ya ini ya. Ini metal CNC namanya ya. Nah, terus di bagian sini juga chrome ini ya, mirip-mirip desain pos-pos itu ya. Ini chrome, terus di bagian depan juga sama. Ini kayak nggak tahu ini ala-ala atau asli ya. Kayak ada tabungnya shock nantinya. Apakah akan berfungsi beneran atau enggak kita juga nggak tahu ya. Nah, terus ini bannya juga beda-beda juga mereknya. Ini Armor ya, ringnya 10, 300 ring 10. Dan kalau menurut saya bagus juga karena benar-benar glossy finishingnya ya. Ini hitam sama merah, bagus sekali. Terus di sini udah ada lambangnya kinetik. Ya, di yang lainnya belum ada lambang kinetik. Kalau Anda tahu seperti ini lambang kinetiknya ya. Dan ini bagus sekali. Di bagian sini yang saya seneng ya. Ini hand gripnya beda dengan yang lain-lain karena hand gripnya juga udah merah ya. Kayak modif-modifan yang pernah ngetren. Terus yang agak aneh di sini ya. Nah, ini ngecas HP kok di stang ini agak anehnya di sini ya. Nanti HP-nya taruh mana? Ya mungkin ngecas HP-nya kalau motornya nggak dipakai ya. Jadi lebih safety. Bagian gantungan kunci juga ini bagus ya ini ya. Metal juga ya. Keras, bagus. Untuk tampilan sama ya kayak yang udah beredar di pasaran, tampilan sama, ada 1, 2, 3-nya bisa diatur lewat sini ya. Ini agak responsifnya ketika kita pencet 2 ini agak ada jeda ya, 3 ada 1-2 detik ada jedanya. Terus di sini nggak tahu ini ada tombol untuk kayak kunci, nggak tahu untuk pengaturan apa. Nanti setelah prototipenya ini selesai dilihat nanti akan kelihatan ya. Jadi yang versi massalnya itu seperti apa. Oke. Bagi Anda yang ingin inden bisa langsung hubungi kami di Lurus Auto ya, ataupun komen ataupun apapun ya. Terus menurut Anda worth it nggak sepeda motor ini? Silahkan tulis di kolom komentar yang Anda inginkan di sini masukannya tentang sepeda-sepeda motor ini apa, silahkan dikasih di kolom komentar ya. Jadi ini bagusnya tambahin apa, yang versi ini ditambahin apa, Anda langsung aja tulis semuanya di kolom komentar ya, karena sebentar lagi semua akan listrik pada waktunya. Oke. Jadi sepeda motor pun sebentar lagi akan ada versi yang flash charging juga. Dia sampai 150 km hanya dalam waktu 1 jam. Dan itu menurut saya cuma ditinggal makan sama ngopi, baterai habis langsung penuh kembali ya. Nggak usah nunggu lama. Nah, jadi asik banget. Kita tunggu terus perkembangannya di tahun 2024 akhir akan lebih bagus tentunya daripada seri prototipe yang sekarang kita kenalkan ini. Dan di sana ada beberapa juga sepeda motor seri yang udah bagus ya. Coba kita lihat ke sini untuk sepedanya. Untuk yang ini serinya seri-seri yang udah siap dijual massal. Ini ada beberapa tipe, harganya mulai 4 jutaan. Anda dimanapun yang ingin bergabung dengan Kinetic juga siap, kita siap bantukan distribusi ke semua wilayah se-Indonesia. Ini yang modelnya bagus ya, jangan dilihat dari sepedanya sama aja, enggak, karena ini kita dudukin pun aman ya, kita dudukin aman. Seperti ini juga kita dudukin aman ya. Jadi ini rangkanya juga besi. Oke, coba yang posturnya lebih tinggi aja, Mas Lili. Bisa menduduki untuk situnya ya. Terus
Oke. Enggak. Pak Heru. Nah, ini untuk Pak Heru. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mas Alfian. Ya, jadi dipakai. Oke, jadi Pak Heru akan membuktikan kualitas sepeda ini di atas sepeda-sepeda yang udah beredar. Silakan, seperti apa kualitasnya? Jadi gini, ini adalah merek Kinetic. Ini dibanding dengan yang lain itu ada beberapa yang bisa menjadikan nilai lebih untuk merek Kinetic dibandingkan lain. Salah satunya ini adalah shockbreaker. Ini kalau yang di tempatnya lain, ini biasanya shockbreaker itu semacam kayak cuma pajangan aja. Kalau ini elastis, jadi mantulnya di sini. Nah, di samping ini biasanya rata-rata untuk keranjang ini biasanya itu dia terbuat dari plastik. Tapi kalau ini besi, jadi kalau dinaikin pun nggak ada masalah. Nggak masalah. Nah, ini yang menjadi kelebihan di situ. Tapi kalau yang lain kita nggak tahu. Karena apa? Biasanya terbuat dari plastik. Tapi kalau ini besi. Nah, jadi kelebihannya Kinetic seperti itu. Nah, ini terjadi juga di samping untuk tipe ini, tipe Sista, ini yang jok lurus. Nah, ini juga ada yang tipe EV. Nah, ini juga gitu. Ini juga keranjangnya juga elastis juga. Nah, kalau yang lainnya kan plastik. Nah, jadi kita benar-benar memberikan kenyamanan kualitas. Makanya kita jual harga, bukan jual harga murah. Seperti itu, Mas Alfian ini. Iya. Ini bisa dinaik turunin nggak kalau joknya? Iya, bisa. Bisa, ini elastis juga, bisa naik turun juga. Ya, ini kelebihannya kalau yang ini jok bisa untuk naik turun ya. Jadi setinggi apa pengendaranya bisa. Ya. Tapi kalau untuk yang tipe ini memang tipe flat ya, seperti sepeda motor, jadi joknya udah bisa dinaik turunkan ya. Ini ada. Dan ini ada beberapa juga. Beberapa juga. Ini kalau mau dilihat. Oh, oke. Ini pakai apa ini? NFC ya? NFC. Bisa kita tempel di sini dan langsung hidup ya. Jadi nggak perlu pakai kontak, pakainya NFC. Matiinnya seperti itu, hidupinnya seperti itu juga. Dan nanti fitur ini juga bisa di-copy. Kalau Anda punya seperti HP Vivo apa smartwatch yang sudah bisa copy NFC, jadi nggak perlu pakai ini, langsung ditempelkan di HP-nya atau di smartwatch-nya, langsung tempelkan ke sini, bisa ya. Ini udah asik, enak banget. Di samping NFC kita juga masih dapat kunci dan 2 remote ya, bagus sekali ya. Ini ada holdernya juga bagus. Kalau kita mau nge-map atau apapun udah disediakan langsung include ya holdernya. Jadi di bagian sini juga ada chargernya ya. Jadi HP-nya aman ya. Kita pakai HP langsung di-charge di sini. Jadi semuanya itu bisa. Ini bagus sekali sih. All in one. Menjawab semua kebutuhan orang-orang ya. Ini bagus sekali emang. Terus apalagi ini yang menarik ya, Pak Heru? Menariknya ini makanya kita Kinetic ini ada beberapa varian tipe. Yang pertama adalah kita tipe Kinetic ini adalah kita jual dengan model yang premium untuk harga. Nah, ini yang premium. Nah, sementara kita juga ada juga tipe Argan. Ini yang kita harganya kita medium. Nah, yang membedakan ini adalah satu harga. Nah, makanya kita jual harga yang premium sama kita jual harga yang medium. Nah, kalau ini plastik. Nah, ini lebih murah seperti itu. Tapi ini sama-sama dari PT Kinetic juga. Cuma kita harga medium. Ini plastik. Nah, makanya saya nggak berani dudukin karena plastik, takutnya di situ. Nah, kalau ini namanya Argan, ini modelnya tipe opal seperti itu. Tapi kalau ini Kinetic di situ. Oke. Terus ada yang tipe seperti ini juga, ini bisa di kayu juga ya, di kayu ya? Juga ya, sepeda juga. Motor ya. Meskipun desainnya kayak sepeda motor. Ya, ini namanya Lily ya, bisa dilihat di sini. Namanya Lily, shockbreaker-nya juga bagus ya, bukan shockbreaker abal-abal ya kalau di sini. Terus juga
Untuk speedometernya juga bagus ya. Ini worth it sekali ya. Oke, untuk Anda semua yang ingin menjadi partner kami juga di Kinetic, siap hubungi Lurus Auto. Nanti untuk test ride dan segalanya bisa kita bawa ke pabrik juga siap ya. Jadi kita membuka agen semuanya di Indonesia, di manapun Anda berada. Kita siap dengan garansi yang tadi sudah disebutkan. Frame-nya bisa seumur hidup, baterainya ada 2-3 tahun, dinamo motornya 10 tahun dan lain sebagainya. Itu keunggulan-unggulan dari merek Kinetic ya. Terus ini akan selalu ada tipe-tipe terbaru juga nantinya ya, betul, Pak Heru ya. Betul. Oke. Betul. Siap. Jadi jangan lupa untuk selalu subscribe, like, komen, dan share seputar otomotif. Kita akan selalu update di Lurus Auto. Bagi Anda yang ingin cuan banyak, langsung aja hubungi kita dan kita jualan Kinetic bareng-bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian tahu nggak kalau di Lurus Auto sekarang sudah menerima pemasangan remote keyless. Ini kita jual mulai 100 ribuan. Terus ada kamera, ini kita jual di angka 60 ribuan ya. Kamera belakang, murah-murah sekali. Terus ada head unit yang kita jual garansi 1 tahun. Ini udah single DIN, Bluetooth ya. Ini kita jual juga di 100 ribuan. Terus ada mirror link juga ini. Head unit 7 in kita jual 300 ribuan. Ada Android 9 dan 10 in yang kita jual mulai dari 600 sampai 700 ribuan. Serta ada merek yang bagus, Nakamichi. Ini yang RAM-nya 8, ROM-nya 256. Kita jual di 4 jutaan ya. Ini udah yang spek dewa, ini bisa ngegame juga lewat head unit. Oke, terima pemasangan di Wonosobo 24 jam. Di sini bisa, mau keluar dari sini bisa asal masih di Wonosobo ya. Pemasangan murah sekali, mulai dari 50 ribuan tergantung apa yang mau dipasangkan. Nah, di sini kita juga ada seperti unit Innovariban, Stargazer, dan lain sebagainya untuk bisa kita sewakan beserta supirnya kalau Anda mau berjalan-jalan wisata ke Dieng dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe Lurus Auto.